Hey guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Welcome to channel Super Kevin. Di video kali ini gue mau share ke kalian tentang sebuah figur yang sangat excited banget. Dan figur itu adalah Godzilla. Dan Godzilla ini adalah Shin Godzilla tahun 2016. Figur ini merupakan besutan dari X Plus Garage Toys dengan seniman sculpture-nya yaitu Sakayuji. Kenapa gue pilih Shin Godzilla tahun 2016? Karena menurut gue pribadi sih nih ya, kalau Shin Godzilla itu merupakan Godzilla yang paling unik di antara Godzilla lainnya. Ini dia punya, kalau menurut gue punya karakter sendiri, di mana bentuknya yang paling unik, paling serem, dan paling ngeri. Begitu juga kalau memang filmnya bisa sesuai dengan konsep artnya, di mana Shin Godzilla ini ada 8 perubahan wujud, itu ceritanya mungkin akan jauh lebih luas. Maka itu gue sangat tertarik dengan Shin Godzilla, terutama yang perubahan keempat ini ya. Di film kan dia mentok sampai di sini. Dan ini perubahan keempat dengan mode Awakening Mode. Untuk dusnya dia simple aja. Ini di depan hanya dipakein stiker ya, gambar seperti ini desain. Di kiri kanannya kosong, nggak ada apa-apa. Paling di belakangnya aja. Di sini ada ya seperti khasnya mainan, ada stiker ini bahasa Jepang nggak ngerti apa. Lalu di atasnya kosong dan di bawahnya juga kosong, nggak ada apa-apa. Sekarang kita buka dulu. Untuk bukanya dia dari samping sini. Ya, model bukanya seperti ini dan ini dia di dalamnya. Sekarang kita ganti aja angle kameranya supaya lebih jelas ngelihat isinya. Dan karena boxnya besar banget, ini meja gue juga nggak cukup. Jadinya sorry kalau kiri kanannya banyak distraction mengganggu karena meja juga kecil dan boxnya terlalu besar. Kita lanjut. Kita buka dalamnya. Kotaknya seperti yang tadi gue infoin, simple gini aja. Dan di sini dia pakai model plastik. Ini kita keluarin dulu aja plastiknya. Sudah terbuka. Kita copotin dulu deh. Bagian atasnya seperti ini guys. Ini ada buku manual. Dan ini di sini ada tiang ya. Ada tiang pole-nya. Nanti tiang ini berguna untuk sebagai pegangan si ekornya. Kita minggirin dulu. Dan ini dia. Kita minggirin kardusnya dulu. Oke, lanjut lagi. Kardusnya kita udah minggirin. Jadi di dalamnya juga ditutupin dengan plastik untuk Godzilla-nya. Dan ini dia figurnya guys. Masih ada plastiknya lagi. Iya. Wah. Keren banget, sumpah keren banget, keren banget. Kita copotin dulu ini. Lalu di sini ada base-nya, standing base. Standing base ini dari plastik. Jadi nanti yang tiang tadi itu kita tancepin di sini. Lalu ujungnya kita masukin penyangga ini ya. Penyangga ini adalah dia nanti untuk nyangga si ekornya. Nanti kita pasang. Dan ini adalah support untuk di bawah ekornya. Dan ini dia Shin Godzilla-nya. Wah, detailnya ini keren banget guys. Ini detailnya benar-benar amazing banget. Dari pekerjaan paint job-nya juga keren banget ini. Warna ungunya, sculpture-nya. Oh ya, sebelumnya untuk Shin Godzilla yang dari X Plus Garage Toys ini, dia ada 3 seri ya. Kalau nggak salah yang satu namanya G apa gitu ya. Lalu ini yang versi standar dan satu lagi yang Rick Edition. Nah, kalau yang standar ya bahannya seperti ini. Dia bahannya ini kalau dilihat dari webnya sih dibilangnya PVC ya. Jadi dia seperti vinil. Seperti vinil tapi vinilnya itu terasa padat dan keras. Ini bisa terlihat dari bagian ini ya. Dia lebih membal-membal. Lalu di sini juga mungkin di paha kali ya, di paha. Nah, guys, dia seperti soft vinyl tapi rada keras. Dan untuk beratnya juga nggak terlalu berat-berat banget. Ada bobotnya tapi nggak berat yang seperti kita megang statue dari resin atau dari polystone. Lalu versi satunya lagi yang G apa gitu, gue lupa. Itu warnanya dia bahannya translucent. Jadi seperti ada transparannya di sini, di bagian merah, di bagian ungunya. Kalau kita sinarin, itu tembus pandang, warnanya translucent. Lalu yang paling keren satu lagi, yang Rick Edition itu
dia ada lampunya. Jadi di sini nanti bisa dicopotin. Lalu kita dapat power supply untuk lampunya. Colok di sini, nanti dari sini semua akan nyala. Di dalamnya sudah ada LED-nya. Itu keren banget yang Rig Edition. Ini sekarang gue coba close up lagi ya ke detail-detailnya. Oke, jadi ini supportnya guys, standing support yang untuk bagian ekor. Bahannya dari karet, ini juga dari vinil ya bahannya nih, lembek-lembek, empuk. Lalu ini tadi standing base-nya untuk bagian ekor. Jadi di bagian bawahnya dia bahannya plastik. Lalu untuk pole-nya ini bahannya besi. Dan di atasnya ini bahannya plastik lagi. Jadi nanti ekornya kita ganjel ekornya pakai standing ini. Nah, jadi pemasangan lengkapnya seperti ini. Untuk buntutnya di bagian bawah tuh ekornya dia ada supportnya tadi ya, kita taruh di situ. Itu supaya si Godzilla-nya bisa berdiri lebih tegak. Kalau nggak dia akan lebih condong ke belakang ya. Jadi si ekornya yang sebagai tatakan itu kita ganjel supaya dia lebih naik. Dan ini adalah pemegang dari si ekornya. Nah, ini kenapa sih dia pakai standing pole seperti ini? Ini terus terang gue juga kurang tahu kenapa desainnya dipakein standing pole seperti ini. Tapi sepertinya sih kalau dilihat dari logika, ini hanya untuk mensupport si ekornya. Kalau kita pajang Godzilla ini, takutnya lama-kelamaan mungkin dengan suhu yang panas atau apa, itu bahan vinilnya mungkin bisa lama-lama ngedoyot gitu guys, turun. Karena kan ini juga ada bobotnya ya, bahan seperti ini. Jadi ditakutkan dia akan ngedoyot. Ini kalau kita buka sih sebenarnya nggak ada masalah guys tuh. Tetap bisa. Nah ini nih takutnya nih. Mungkin ditakutkan lama-kelamaan dia akan terus turun dan akhirnya ngedoyot. Malah berdirinya mungkin nggak seimbang. Makanya itu disediakan juga untuk si standing base-nya ini. Memang ini dua support itemnya ini cukup mengganggu sih. Kalau nggak ada ini akan lebih keren ya, lebih enak dipajangnya. Terutama juga ini kalau kita nggak ada nih. Nah ini kan dia jadi maunya kayak duduk ya Godzilla-nya. Ini kalau nggak ada, atau mungkin di sini pakai satu tiang kecil seperti di webnya atau seperti di foto-foto promosionalnya, itu akan lebih enak dilihatnya. Dan ini akan gue putar untuk kita lihat dari angle-angle lainnya. Ini dari segala sisi, ini figur ini memang keren banget sih untuk dilihatnya. Oke, ini kita lihat dari detail sculpture dari mukanya. Ini untuk sculpture-nya keren banget. Ini tidak seperti Shin Godzilla yang NECA yang KW-KW-an, itu kan di bagian giginya berantakan. Kalau ini kita lihat sculpture-nya bagus banget, gigi-giginya juga keren. Jadi kesan seremnya dapat sih di Godzilla ini. Lalu kita turun sedikit ke bawah. Nah ini untuk seluruh kulitnya, teksturnya mantap banget. Untuk siripnya, colornya bagus, ungu-ungunya seperti ini. Kita turun lagi, terus. Jadi di setiap sisi, di setiap sculpture-nya itu sangat mengesankan. Lalu di bagian ini juga menolong nih guys, karena si Shin Godzilla ini bentuk badannya kan nggak karuan ya, dia karena mutasi yang lebih menyeramkan. Jadi sambungan di tangan dan sambungan kaki masih samar-samar kelihatannya. Untuk paint jobnya ya, keren banget. Dari perpaduan warna merah dan hitam. Lalu ini di kakinya juga. Nah ini juga gue baru nyadar nih, ternyata di film gue nggak ngeliat sih. Ternyata kakinya si Shin Godzilla ini benar-benar mutasinya benar-benar bisa dibilang seperti monster ya, karena dia ada jari-jari keluar nih, ada kuku-kuku lagi yang keluar kecil-kecil seperti itu. Dan ini kalau nah ini juga ada lagi tuh. Kalau di filmnya gue nggak pernah menyadari hal ini nih, nggak pernah ngeliat. Perhatiin dengan detail kalau di kakinya ternyata banyak kuku-kuku seperti ini. Lalu ini sudah diputar. Kita lihat bagian tangannya ya, sculpture tangannya juga tuh keren banget tuh. Wah ini benar-benar sangat impresif banget.
Lalu ini bagian dalam mulutnya. Wah, lihat guys, keren banget gak sih sculpture-nya seperti ini. Ini sayangnya aja dia nggak ada aksesoris ya, seperti reaktor beamnya itu dia nggak dapet sih. Kalau dapat mungkin keren nih, maksudnya seperti itu ya, seperti di dusnya. Mungkin nanti harus di custom, karena di bagian sininya sudah sangat keren banget catnya tuh, detailnya bagian mulutnya. Nah ini muka bagian sebelahnya, di bagian rahangnya sini ya, keren banget. Biasanya rahangnya ini nggak sampai bisa detail seperti ini, hanya polos aja, tapi ini sampai seperti urat-urat seperti itu, bagus banget. Terus mukanya itu loh, nah jadi mukanya tidak culun. Biasanya Shin Godzilla kalau di mainan itu karena dia susah ya, mukanya hancur berantakan seperti ini. Kalau di mainan yang kecil itu mungkin detailnya nggak bisa dapet, jadi kelihatan culun. Kalau ini kelihatan menyeramkan. Lalu kita fokus ke bagian siripnya. Nah, mulai dari atas ini guys, siripnya. Nah, ini untuk bagian sirip, memang di sini juga masih kelihatan sambungan ya. Nih, mungkin rada terang dikit. Nah, di sini nih, kalau dilihat langsung sih kelihatan ada gap kecil. Tapi kalau dilihat dari jauh itu nggak kelihatan sih, samar-samar. Ini untuk ekornya, terus sampai ke atas. Nah, ini di bagian kepala ujung ekornya. Nah, ini ekornya ya, kalau di film ini kan makanya ini Godzilla yang paling unik, karena di ujung ekornya itu sebenarnya dia juga seperti mulut nih, ada ininya, bisa ngeluarin beam juga dari ekornya. Lalu dari setiap sirip-siripnya ini beamnya bisa keluar semua. Oh ya, dan ini sedikit gambaran aja perbandingan besarnya dengan figur Godzilla yang NECA ya. Tapi ini NECA yang versi bootleg. Nah, perbandingan besarnya seperti itu guys. Dan untuk titik artikulasi, figur ini sama sekali nggak ada poin artikulasinya. Jadi dari mulut nggak bisa ditutup. Ini ekor pun di bagian sambungan nggak bisa diputar-putar. Tangan juga nggak bisa diputar, kaki juga nggak bisa diputar, semua nggak bisa diapa-apain. Fix seperti ini aja. Oke, jadi sekian dulu video ini guys. Semoga video ini bisa membuat kalian menjadi keracunan, kepikiran, dan susah tidur kalau kalian belum memiliki figur ini. So, jika kalian suka, please klik like video ini, share juga di akun sosial media kalian, dan akhir kata, Super Kevin. Ciao.